warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Allahu Akbar. Baik, hari ini alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Ustazah Warmi. Dan hari ini Ustazah ingin menyampaikan beberapa hal tentang materi pendidikan agama Islam atau PAI. Ya, kebetulan hari Jumat ini anak-anak akan ada ulangan harian. Ulangan hariannya tentang materi berwudu, kemudian menuntut ilmu atau hadis menuntut ilmu, kemudian sikap terpuji dan surah An-Nas. Nah, anak-anak semuanya sudah paham yang akan di-PH-kan, materi-materi yang akan di-PH-kan. Nah, sedikit Ustazah ingin menyampaikan ya tentang berwudu. Nah, doa sebelum berwudu anak-anak pasti sudah tahu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa sesudah wudu. Alhamdulillah kemarin anak-anak sudah setor doa selesai berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waja'alni minal mutatahhirin. Nah, seperti itu ya. Terus hal-hal apa saja ya yang bisa membatalkan wudhu kita? Ayo, pasti yang sudah belajar sudah tahu ya. Yang pertama adalah buang angin. Ya, yang pertama adalah buang angin. Yang kedua, buang air kecil atau BAK. Dan yang ketiga, buang air besar. Ya, tiga itu adalah yang bisa membatalkan wudhu kita. Nah, ketika kita sudah melakukan tiga hajat itu, yang harus kita lakukan apa, nak? Bersegera istinja, kemudian berwudhu lagi untuk melaksanakan sholat. Atau ketika kita mau mengaji, kita juga sunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu ya, ketika ingin membaca ayat-ayat Al-Quran. Tentang berwudhu, alhamdulillah sudah selesai. Yang kedua tentang menuntut ilmu atau hadis menuntut ilmu. Nah, ada yang tahu hadis menuntut ilmu apa sih? Ayo, hadis menuntut ilmu, Ustazah ingatkan lagi, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim. Nah, ternyata menuntut ilmu itu wajib ya bagi kita semua sebagai seorang muslim. Jadi menuntut ilmu itu adalah perbuatan yang sangat baik sekali. Menuntut ilmu itu sangat penting bagi kita, bagi setiap orang. Alasannya adalah yang pertama, kenapa menuntut ilmu itu penting? Yang pertama adalah menuntut ilmu itu adalah ibadah. Anak-anak tahu ternyata ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya berdoa, kemudian tidak hanya puasa. Ternyata anak-anak belajar di rumah, menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas dari ustazah, itu termasuk salah satu ibadah, nak. Nah, ketika itu ibadah berarti ketika anak-anak mengerjakan dengan semangat, berarti itu sebagai ibadah kepada Allah. Wow, luar biasa ya. Nah, yang kedua, anak-anak, menuntut ilmu itu sangat penting bagi kita. Apa sih alasannya kenapa menuntut ilmu itu penting? Yang pertama adalah menuntut ilmu itu adalah ibadah. Nah, ternyata ibadah tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, kemudian tidak hanya sedekah, tidak hanya puasa. Ternyata menuntut ilmu itu juga sebagai
bentuk ibadah kita kepada Allah. Jadi harus bersungguh-sungguh menuntut ilmu itu ya. Tidak boleh malas-malas. Saya yakin semua kelas 2 Al-Ghazali semuanya semangat untuk menuntut ilmu. Kedua, seorang pencari ilmu itu sedang berjuang di jalan Allah. Karena seorang pencari ilmu itu butuh kesabaran, butuh kekuatan. Supaya kita bisa belajar dengan baik harus butuh kekuatan. Badan kita sehat, harus butuh kesabaran, dan kita harus rajin. Karena kalau tidak rajin, kalau malas mengerjakan, nanti kita selalu terlambat dong. Temennya sudah selesai mengerjakan ini, selesai mengerjakan itu. Karena kita males, akhirnya kita ketinggalan deh sama teman-temannya. Semoga anak-anak tidak ada yang seperti itu ya. Nah, yang ketiga, ketika kita menuntut ilmu akan menunjukkan jalan kemudahan, jalan kesuksesan kepada kita semua untuk menjadi orang yang lebih baik. Untuk menjadi sukses ya, untuk menjadi seorang yang hidupnya nanti sukses, harus rajin menuntut ilmu. Oke anak-anak, siap ya? Semuanya rajin menuntut ilmu. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang surah An-Nas, yang artinya An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas diturunkan di Mekah dan terdiri dari 6 ayat. Anak-anak sudah hafal kan? Iya, gampang sekali surah An-Nas, pasti anak-anak sudah hafal. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa kita ambil atau yang bisa kita jadikan pelajaran dari surah An-Nas? Anak-anak tahu apa sih pelajaran yang bisa diambil dari surah An-Nas? Nah, yang pertama yang bisa diambil atau pelajaran dari surah An-Nas yang pertama adalah bahwa manusia itu meminta pertolongan kepada Allah. Jadi mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita membutuhkan pertolongan, mintalah kepada Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan. Ustazah, orang tua kalian atau teman kalian bisa memberikan pertolongan, tetapi kalau Allah tidak memberikan kesempatan, pasti tidak bisa. Yang kedua, kandungan dari surah An-Nas adalah bahwa manusia harus berlindung dari godaan setan ya. Karena setan itu selalu membisikkan sesuatu yang tidak baik kepada manusia. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak baik, misalkan sedang nonton TV nih, misalkan sedang asik-asik nonton TV, ternyata terdengar azan. Sayang tanggung sedikit lagi, saya ingin menyelesaikan itu. Nah, itu salah satu bisikan-bisikan dari setan. Atau misalkan kita sedang bermain asik dengan temannya, sudah azan tapi kita pura-pura tidak tahu. Salah satu bisikan dari setan. Banyak sekali bisikan-bisikan dari setan, itu tidak ada yang baik. Bisikan dari setan itu semuanya adalah bisikan yang tidak baik. Jadi anak-anak harus berhati-hati. Ketika ada hal-hal yang mengajak kita untuk kejelekan, harus bersegera kembali lagi untuk berbuat kebaikan. Yang terakhir yaitu tentang akhlak terpuji. Anak-anak pasti juga sudah tahu ya tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu akhlak yang baik ya. Akhlak yang baik misalkan mendoakan orang tuanya, kemudian membantu menjaga adik, itu juga sikap-sikap terpuji atau akhlak terpuji. Rajin sholat itu juga akhlak terpuji ya. Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik Jadi ketika anak-anak sudah berbuat kebaikan kepada orang lain, kepada orang tuanya, itu sudah bisa menerapkan akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji ini sangat disukai oleh Allah. Semoga yang sedikit Ustazah sampaikan ini tentang materi PAI, anak-anak nanti bisa mengerjakannya dengan baik. Dikerjakan dengan teliti, dibaca dengan teliti, dan pastinya adalah kejujuran kita ya.
Allah mengawasi kita dimanapun kita berada. Jadi pastikan kita harus percaya diri. Anak-anak harus percaya diri bahwa yang anak-anak kerjakan itu adalah yang terbaik. Kita tidak usah percaya atau kita tidak usah, aku mau lihat buku dulu ah. Nah, itu berarti salah satu karena kita tidak percaya diri. Kalau kita sudah belajar, anak-anak harus percaya diri, pasti Allah akan memudahkan. Begitu? Tahu ya? Nah, sikap percaya diri yang lain yaitu misalkan nih anak-anak ada materi-materi yang tidak paham. Anak-anak boleh loh, kalau ada yang tidak paham materi-materi yang sudah Ustazah sampaikan, anak-anak boleh nanti langsung telepon Ustazah. Ustazah, misalkan materi ini saya belum bisa. Nah, itu termasuk salah satu sikap percaya diri, bisa menanyakan atau bisa mengungkapkan isi hati kita karena anak-anak belum paham. Begitu, semoga bisa dipahami ya. Ustazah yakin anak-anak Al-Ghazali bisa mandiri dan selalu semangat. Terima kasih anak-anak salih dan salihah. Sekali lagi, yuk kita harus bersemangat mencari ilmu supaya Allah senang, supaya orang tua senang, supaya nanti kita menjadi orang sukses. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Semangat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.